Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Fakta Menarik. Kali ini Fakta Menarik akan membahas tentang di balik kisah marmer penyerap panas yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk yang belum bergabung di channel ini, ayo segera tekan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Banyak yang bertanya mengapa lantai Masjidil Haram dan Nabawi tidak panas meskipun dihantam cuaca hingga 50-an derajat Celcius. Bahkan selalu terasa sejuk ketika kita menginjaknya. Berbagai macam asumsi pun lahir. Ada yang mengatakan bahwa di bawahnya ada mesin pendingin cuaca sehingga menyebabkan tetap sejuk dan tidak panas. Akan tetapi, faktanya bahwa lantai-lantai tersebut terbuat dari marmer termahal dan terbagus, yakni tipe Thasos dari daerah Yunani. Kerajaan Saudi sengaja membelinya untuk mencukupi lantai-lantai dua masjid suci dan halamannya. Semua itu demi kenyamanan jamaah haji dan umroh. Pasalnya, marmer tipe Thasos ini mampu menyerap kelembapan pada malam hari serta memantulkan terik mentari yang begitu menyengat. Itulah rahasia mengapa lantai-lantai di dua masjid suci tetap adem dan sejuk, meskipun kita berjalan di bawah terik matahari tanpa alas kaki. Mungkin selama ini kita tidak tahu siapa sosok pria yang mendesain Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Ya, dia adalah seorang insinyur dan arsitek Mesir yang lebih suka menjauh dari pusat perhatian publik. Tidak diketahui banyak orang dan bernama Muhammad Kamal Ismail. Muhammad Kamal Ismail adalah seorang termuda dalam sejarah Mesir yang memperoleh ijazah sekolah menengah, seorang termuda yang mendaftar di Royal School of Engineering dan menjadi wisudawan termuda pula, dan banyak lagi prestasi yang dia peroleh. Dan dia juga menolak menerima bayaran untuk desain teknik dan pengawasan arsitekturalnya kedua masjid tersebut. Meskipun diketahui ada upaya dari Raja Fahad dalam perusahaan Bin Laden untuk membayar berapapun yang dia tuliskan dalam selembar cek. Ketika Kamal mengembalikan cek kosongnya, dia mengatakan kepada Bakar Bin Laden, "Mengapa saya harus menerima uang untuk pekerjaan saya di dua masjid suci, Mekah dan Madinah? Bagaimana saya akan menghadapi Allah pada hari pengadilan nanti?" Kamal menikah pada usia 44 tahun. Istrinya melahirkan seorang putra, tetapi kemudian meninggal. Dan setelah itu, ia pun tetap melajang dan mengabdikan seluruh waktunya hanya untuk menyembah Allah Ta'ala hingga wafat. Waktu yang dihabiskannya untuk melayani dua masjid suci tersebut lebih dari 100 tahun dan jauh dari pusat perhatian baik media massa, ketenaran, bahkan uang sekalipun. Kamal sang jenius ini memiliki kisah yang luar biasa pada saat pembangunan kedua masjid ini, yaitu tentang marmer atas karyanya di Masjidil Haram. Ia ingin menutupi lantai Masjidil Haram bagi mereka yang melakukan tawaf, dan marmer ini berfungsi khusus untuk menyerap panas, dan adanya hanya di gunung kecil di Yunani. Saat itu Kamal pun melakukan perjalanan ke Yunani dan menandatangani kontrak untuk membeli marmer dalam jumlah yang banyak untuk Masjidil Haram, yakni hampir setengah dari gunung marmer itu. Ia menandatangani perjanjian dan kembali ke Mekah, sampai marmer putih itu tiba di Mekah. Kemudian ia pun memulai dan mengawasi proses pemasangan marmer putih di lantai Masjidil Haram di Mekah sampai selesai. Setelah 15 tahun kemudian, pemerintah Saudi memintanya kembali untuk menggunakan jenis marmer yang serupa agar dipasang di Masjidil Nabawi di Madinah. Insinyur Muhammad Kamal pun berkata, "Ketika raja meminta untuk menggunakan jenis marmer yang sama untuk Masjid Nabawi, saya sangat bingung. Kenapa? Karena hanya ada satu tempat di bumi ini yang terdapat marmer jenis ini, yaitu di Yunani. Dan saya sudah membeli setengah dari deposit marmer yang ada di gunung tersebut." Kamal pun pergi ke perusahaan yang sama di Yunani dan bertemu CEO tersebut. Ia bertanya kepada CEO marmer tersebut,
tentang deposit marmer yang tersisa 15 tahun yang lalu. CEO marmer tersebut menjelaskan bahwa setengah dari deposit marmer itu telah mereka jual segera setelah Kamal pergi 15 tahun yang lalu. Kamal pun menjadi sangat sedih. Kemudian dia meninggalkan pertemuan dan ketika meninggalkan kantor tersebut, mereka bertemu dengan sekretaris kantor dan memintanya untuk mencari informasi keberadaan orang yang telah membeli sisa deposit marmer tersebut. Setelah menemukan alamat pembeli, Kamal pun segera menuju kantor yang dimaksud. Ternyata pembelinya adalah sebuah perusahaan di Saudi Arabia. Kemudian Kamal terbang ke Arab Saudi pada hari yang sama dan pada saat kedatangan, dia langsung pergi ke kantor perusahaan tersebut dan bertemu dengan direkturnya. Kamal pun bertanya kepadanya bagaimana kondisi marmer yang dia telah beli 15 tahun lalu dari Yunani. Direktur itu pun berkata, dia tidak ingat. Namun ia segera menghubungi bagian stok perusahaan dan bertanya kepada mereka tentang marmer putih dari Yunani. Dan mereka mengatakan kepadanya bahwa semua marmer masih ada dan tidak pernah digunakan. Lalu Kamal segera menyodorkan cek kosong tanpa menulis besaran nilai transaksi kepada pemilik marmer dan memintanya menuliskan jumlah yang inginkan, berapapun besarnya. Ketika pemilik marmer mengetahui bahwa marmer itu untuk pembangunan Masjid Nabawi di Madinah, dia berkata, "Saya tidak akan menerima 1 rial pun. Allah lah yang membuat saya membeli marmer ini dan melupakannya. Itu artinya marmer ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah harus digunakan untuk Masjid Nabawi." Mari kita doakan semoga Allah memuliakan Kamal dan orang-orang yang ingin membangun rumah-rumah Allah. Sumber informasi ditulis oleh Dr. Zaglol Al-Najjar, seorang ilmuwan bumi. Itulah rahasia di balik dinginnya marmer di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ikuti terus fakta menarik dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya.